silakan. Udah Pak, udah rekam? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Lukman. Selamat pagi Pak Wi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Tapi ini saya sedang ada sedikit ganjalan di pikiran Pak. Apakah Hmm, Pak Lukman ini punya waktu Pak? Saya ingin bercakap-cakap sebentar ini dengan Pak Lukman ya kira-kira 15 sampai 20 menit Pak. oh iya bisa, Barangkali nggak Pak apa-apa. Lukman ada waktu. Mm-mm. Apa Pak Wi menemui permasalahan? Mungkin kita bisa membicarakannya berdua. Nah, jadi mungkin Pak Wi bisa menemukan solusi atas perm- permasalahan yang Pak Wi miliki itu. Kira-kira Pak Iya Wi Pak. datang ke sini mungkin Ini Pak, apa permasalahan yang akan dibicarakan? ini Pak, saya itu sudah bertahun-tahun kan mengajar Pak ya. Itu namun di dalam pikiran saya itu sering terngiang ketika anak-anak itu sudah diajari materi, kemudian esoknya lagi saya tanya tentang materi yang sudah dipelajari, bahkan 1 minggu atau bahkan 1 bulan itu mereka itu nggak bisa menceritakan kembali, nggak bisa menyebutkan kembali materi yang sudah diajarkan, Pak. Jadi seolah-olah itu Hmm, materi yang sudah diajarkan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, nggak ada yang sama di otak seperti oh seperti itu itu. ya. Saya jadi pusing kadang. Ya, itu soal saya mengajarnya itu merasa belum berhasil karena mereka anak-anak yang sudah saya ajar itu tidak ada materi yang nyangkut di otak mereka seperti itu Pak. Saya kadang pusing kalau mikir itu Pak. Ya memang itu mungkin permasalahan siswa seperti itu sudah umum sekali ya, hampir di seluruh apa mungkin di kabupaten ini ya semuanya menghadapi masalah Iya ini kemajuan ya, ada yang kurang itu, kurang menarik apa mungkin kurang menarik bagi siswa. Nah, jadi apa tujuan iya dari itu makanya pembicaraan kita ini, Pak Wi? ya saya berharap dari percakapan ini saya mempunyai atau menemukan solusi Pak. Bagaimana cara mengajar yang membuat anak-anak itu menjadi apa ya namanya Pak? Pelajaran bermakna ya Pak ya, berarti ya. Oh iya iya. Jadi anak itu selalu terngiang, selalu ingat apa yang sudah diajarkan seperti Pak. Kemudian selain itu juga saya mendapatkan solusi bagaimana mengajar yang menyenangkan dan Iya, membuat anak-anak itu senang iya. dan bermakna seperti itu Pak. Oh ya, memang itu harapannya seperti itu ya. Hampir semua guru harapannya seperti itu. Ya bagus sekali harapannya. Nah, dari yang Pak Wi sebutkan tadi, mencapai tujuan tersebut, Hambatan yang saya itu hambatannya apa ya Pak? Hambatannya mungkin saya mungkin kurang ini Pak, kurang merencanakan kegiatan pembelajaran baik, mungkin Pak ya, itu Pak hambatannya. Hambatannya mungkin karena ya terlalu sibuk banyak kegiatan akhirnya saya itu tidak ada waktu untuk membuat perencanaan yang lebih detail iya. dan matang untuk pelaksanaan kegiatan pembelajarannya Pak. Berarti perencanaan belajarnya itu eh, kurang, kok bisa sampai kurang baik gitu, Pak? Itu mungkin perencanaan yang saya buat itu belum memuat metode Oh,
Metode yang disukai anak, oh metode metode ya belajar yang baik disukai baik. anak, Mm-mm. yang membuat anak itu aktif, membuat anak itu senang dalam belajar dan memahami materi dalam jangka waktu yang lama. Seperti Oh itu, Pak. gitu. Jadi perencanaannya itu kurang matang ya Pak Wi. Mungkin perlu ditambahkan lagi hal-hal yang bisa menarik Iya, siswa untuk belajar, lebih senang lagi iya, ya Pak Wi. Nah, selain permasalahan itu, iya, apakah ada Pak. lagi Seperti permasalahan yang itu. lain yang bisa menyebabkan anak itu menjadi mungkin kurang menarik dan ketika diajarkan itu menjadi mudah lupa itu? Ada permasalahan yang lain nggak Pak Wi? Yang lainnya? Mungkin saya dalam mengajar, mungkin anak itu kurang fokus Pak, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, Pak. Itu salah satunya. Kadang guru menjelaskan materi, namun anak-anak bercerita sendiri. Seperti itu. Jadi kadang saya itu merasa jengkel ya Pak, karena saya sudah capek-capek menjelaskan, namun mereka itu justru kadang kurang fokus. Kurang Hmm, fokus, kadang berbicara sendiri, kadang mereka itu apa pura-pura memperhatikan, ternyata tangannya itu mainan apa gitu loh Pak, apa pulpen atau apa benda yang mereka bawa seperti itu. Jadi itu asik dengan kegiatannya sendiri, hanya berpura-pura memperhatikan seperti itu Pak. oh. Nah, dari pengamatan Pak Wi itu mereka kurang fokus seperti itu apa sih yang menyebabkan apa dari penampilan Pak Wi apa gimana kenapa dalam pembelajaran itu anak kurang fokus itu Ya mungkin metode yang saya gunakan kurang menarik Pak ya. metodenya kurang menarik Kemudian metodenya mungkin kurang menarik sehingga anak itu kurang aktif Pak oh dalam gitu mengikuti kegiatan belajar. ya, ya. Mm-mm. Saya itu biasanya itu mungkin kebanyakan ceramah Pak dalam mengajar. Oh Ya kebanyakan walaupun ceramah kadang sekali-kali itu saya ya menayangkan video dengan LCD proyektor. ya ya Namun ya mereka kalau diberikan video terus mereka juga kurang fokus. Ngobrol hmm. sendiri seperti itu, Pak. Oh, mungkin ya Pak Wi iya Iya, anak itu cepat bosen, Pak. hmm. Dari perman tadi dari perencanaan yang kurang matang kemudian pelaksanaan pembelajaran dengan metode yang mungkin kurang variasi ya Pak Wi. Terus apa lagi? Ada nggak Iya. eh, penyebab atau hambatan yang lainnya? Apa ya, Pak? Sepertinya nggak ada sih, Pak. Oh, nggak ada. Mungkin Kalau dari ruangan ya bersih, sudah bagus, kemudian tertata. ya sudah tertata rapi. Sebab saya sebelum memulai kegiatan pembelajaran selalu mengecek kebersihan dulu sih, Pak. Jadi saya belum memulai kegiatan belajar kalau ruangannya itu masih kotor. Oh Itu gitu. kadang saya menyuruh anak yang piket itu untuk membersihkan seperti itu. Itu. Atau mungkin dari mungkin dari sumber belajarnya atau media belajar yang lain yang lebih menarik atau itu mungkin barangkali Pak Wi perlu memperhatikan itu. Iya mungkin ya Pak ya, mungkin medianya ya mungkin kurang menarik ya Pak. Iya, Saya seringnya sih memang video sih Pak. hmm, Apa ya Pak media yang kira-kira bisa membuat mereka menarik ya Pak? Oh mungkin mereka itu ya Pak, nanti ditugasi untuk membuat seperti peta konsep mungkin oh iya itu bagus sekali itu membuat memberi peta konsep itu bagus sekali. mungkin mungkin nanti saya ini Pak, mungkin setelah menjelaskan materi, kemudian mungkin nanti saya akan membagi anak menjadi beberapa kelompok dan di dalam kelompok tersebut Ya, itu nanti anak itu membuat peta konsep mengenai materi yang dibahas. hmm, iya Nah, iya iya. itu apa nanti anak-anak mempresentasikan hasil diskusinya, Iya, iya. jelaskan peta konsep yang sudah dibuat, Pak. Hmm, Seperti itu mungkin Pak ya. iya. Nanti anak-anak mungkin jadi
aktif dan tidak mainan sendiri mungkin ya Pak, jadi fokus ya. Ya. Itu strategi pembelajaran seperti itu cukup bagus ya. Pak Wi bisa membuat peta konsep melalui kegiatan belajar kelompok dan presentasi seperti itu juga akan menarik siswa untuk lebih berminat belajar. Karena aktivitasnya juga pasti akan meningkat ya Pak Wi. Gangguan-gangguan yang lainnya dari luar atau mungkin Iya. di rumah. Kalau dari luar sih sepertinya tidak ada Pak. Cuma memang kadang itu Pak, apa anak-anak itu kalau sedang belajar itu ada beberapa anak itu yang jahil loh Pak sama teman-temannya gitu loh. Ya, Kadang ledek atau apalah sehingga yang harusnya ya belajar dengan fokus itu menjadi ganggu seperti itu Pak. iya, 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 iya. Ya memang kadang-kala seperti itu ya. Mungkin rekan-rekan dari kelas lain seperti itu pas lewat di depan kelas terus meledek yang ada di dalam kelas itu ya Bro, sehingga mengganggu kegiatan pembelajaran. Kalau itu sih jarang sih Pak. Oh Kalau itu jarang. jarang. Hmm. Hmm. Iya, sebab kan biasanya seringnya sih kalau saya mengajar itu pintu tak tutup sih. Kemudian saya akan mengajarnya kelas 6. Jadi ya anak kelas 5 sampai kelas 1 ya jarang lah yang seperti itu mengeledak-ngeledak seperti itu. Mungkin Menurut saya jarang. gangguan apa kadang kan ini pikiran-pikiran anak barangkali ada yang mengganggu gitu sehingga akhirnya ketika di kelas itu mereka kurang. Iya ya Pak, bisa jadi ya Pak. Iya, Kadang mereka walaupun adanya di kelas mungkin pikirannya itu pikirannya asik pengen bermain ini bermain itu Pak. Jadi mungkin kurang fokus seperti itu. ya dari gangguan-gangguan tersebut untuk mengatasinya selanjutnya itu bagaimana itu rencana Pak Wi untuk mencapai tujuan yang tadi sudah disebutkan Pak Wi dan menyelesaikan gangguan-gangguan tersebut Pak Wi. Kira rencana apa yang akan Pak Wi lakukan mencapai tujuan? Kemungkinan nanti saya sebelum memulai pelajaran akan ya, kemungkinan nanti saya sebelum memulai kegiatan belajar mungkin akan mempraktekkan mindfulness Pak, mungkin Pak, dengan teknik stop mungkin Pak. Sekali ya. Nah, itu Iya, yang sudah konsentrasi ya Pak ya. saya sudah pelajari di iya di modul 2 ini. Oh iya Pak. Heeh, itu mungkin akan saya praktekkan di kelas. Kemudian untuk membuat anak senang, mungkin saya akan membuat apa ya, di sela-sela pembelajaran akan saya berikan ice breaking Pak kepada Oh anak-anak bagus agar sekali mereka ya. itu senang Menyenangkan. dan kembali fokus. Iya, dan kembali fokus dalam kegiatan belajar. Di samping itu saya akan menggunakan metode diskusi, kemudian presentasi, kemudian penugasan agar anak-anak itu bisa aktif, Pak. Seperti itu. Terima kasih ya strategi pembelajarannya. Iya, iya. Saya rencananya seperti itu, Pak. Kemudian yang langkah lain mungkin saya akan apa namanya berkoordinasi Ya. dengan sekolah, Oke. kemudian bertukar pikiran dengan guru lain, barangkali guru lain itu mempunyai ide-ide yang segar Iya. agar bisa diterapkan di pembelajaran di kelas saya, Pak. Iya. Seperti itu. Itu bagus sekali. Mungkinkah ada pemikiran Pak Wi untuk mendapatkan bantuan dari luar sekolah mungkin? Oh iya, Pak. Saya itu mempunyai ide itu kalau bagaimana suatu saat sebulan sekali atau 2 bulan sekali itu datangkan guru, ya bukan guru ya, tapi wali murid Iya. undang ke sekolah untuk ini untuk mengajar seperti itu Oh untuk gitu. menceritakan pengalaman pengalaman pekerjaan yang
digeluti oleh beliau. Nanti jadi mungkin anak akan menjadi tertarik, Iya, iya. anak akan menjadi senang dan terinspirasi seperti itu. Itu kebetulan di wali murid di sekolah saya itu kan ada yang jadi ini ya Pak, ada yang menjadi pegawai di kelurahan, Oh iya, kemudian ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi guru, iya, iya. ada yang menjadi petani, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang wali murid digeluti. Mungkin salah satu dari beliau-beliau itu nanti mungkin akan saya undang Iya. sehingga bisa menceritakan dengan detail pekerjaan yang beliau geluti itu sehingga anak-anak menjadi terinspirasi. Nah, mungkin anak-anak itu akan mempunyai cita-cita. Nah, barangkali nanti ada yang ingin jadi dokter, tapi di lingkungan sekolah saya itu belum ada sih kalau untuk profesi dokter itu belum ada. Seperti itu. Bagus sekali ya Pak Wi. Benar-benar bisa memanfaatkan eh, sumber daya masyarakat yang ada untuk dijadikan sebagai apa strategi belajar itu cukup menarik. Mungkin itu akan membantu dalam meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Dari beberapa rencana yang Pak Wi sudah lakukan, seperti yang tadi dimulai dengan mindfulness pada awal pembelajaran, kemudian Pak W akan membuat perencanaan yang pembelajaran yang strategi pembelajaran yang lebih bervariasi, kemudian ditambahi di sela-sela kegiatan pembelajaran Pak W juga akan memberikan expressing itu ya, itu sudah bagus, apalagi Ice mendapatkan breaking. dukungan dari rekan-rekan guru dan kepala sekolah, serta Pak Wi juga bisa memanfaatkan atau berkolaborasi dengan orang tua murid menjadi apa? Menjadi sumber belajar bagi siswa. Itu sungguh luar biasa. Nah, kira-kira dari rencana itu bagaimana dapat membantu Pak Wi untuk bisa komitmen untuk melaksanakan rencana itu? Ya tentu saja rekan guru Pak dan kepala sekolah Iya, rekan sehingga guru dan mereka kepala sekolah. itu beliau bisa apa ya, saya itu selalu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan belajar di kelas saya itu menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bermakna seperti itu Pak. Yaitu rekan guru dan kepala sekolah bisa membantu Pak Wi untuk berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana yang tadi sudah disebutkan. Selain rekan Iya. guru dan kepala sekolah, ada nggak yang benar-benar bisa membantu Pak Wi itu menjaga komitmen? Ya tentu saja saya sendiri Pak. Itu saya harus meniatkan dalam hati saya, dalam diri saya itu saya harus bertekad untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan yang diawali dengan saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang matang sehingga nanti pas pelaksanaan itu bisa terlaksana dengan baik seperti itu Pak. Oh ya, bagus sekali ya Pak Wi sudah merencanakan, sudah ada eh, menyelesaikan masalah-masalah yang Pak Wi hadapi ini. Nah, Pak Wi, kira-kira dari pembicaraan yang kita lakukan ini, Ya, dari pembicaraan ini saya memperoleh solusi Pak. Solusi dari masalah saya itu saya menemukan apa metode, kemudian ada cara-cara untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bisa bermanfaat dan menyenangkan untuk murid-murid saya, Pak. iya bagus. Terima kasih loh Pak ini sudah mau mendengarkan curhatan saya ini. Iya, bagus sekali Pak Wi. Saya juga mendapat pengetahuan pengalaman dari kegiatan pembicaraan ini tentang masalah-masalah dan bagaimana penyelesaiannya. Karena mungkin saya juga sama-sama akan menemui hal yang permasalahan yang serupa dengan Pak Wi. Nah,
kira-kira setelah Pak Wi membuat Iya Pak, perencanaan sama-sama. seperti itu, kira-kira kapan Pak Wi akan mulai menjalankan rencana tersebut? Ya secepatnya Pak, secepatnya. Ini kan anak-anak lagi liburan ini. Oh iya, Berarti nanti iya. ajaran baru itu insya Allah saya akan langsung menerapkan itu Pak. Oh, menerapkan rencana-rencana itu. Ya kalau bisa memang pas liburan Iya, ini mumpung Mas Pak Wi dari iya, strategi-strategi rencana pembelajaran atau mungkin Pak Wi bisa menghubungi pihak-pihak terkait yang tadi bisa mendukung Pak Wi. iya Pak. Mudah-mudahan Akan saya laksanakan Pak itu. Wi itu bisa melaksanakan rencana yang sudah disebutkan tadi dengan baik, terlaksana dengan baik, Amin. semangat dan bisa Ya, menyelesaikan masalah yang Pak Wi hadapi itu. Terima kasih Pak Wi sudah iya mengajak terima kasih Pak. saya dalam pembicaraan ini. Saya merasa sangat senang. Sama-sama Pak. Saya buka pikirannya karena dari pembicaraan ini saya bisa melihat permasalahan-permasalahan serta Sama-sama Pak. ya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada Pak Wi. Nah, jadi Saya yang intinya berterima kasih ya, harusnya. mudah-mudahan Pak Wi juga bisa segera melaksanakan ya Pak Wi. Ya, sampai jumpa lagi. Ya, insya Nanti Allah. ya Insya nanti Allah Pak. kita akan bertemu lagi lagi. Ya mungkin nanti akhir bulan Juli. Iya. Insya Saya Allah ya. karena saya juga penasaran ini bagaimana hasilnya ketika Pak Wi mendapat masalah seperti Ya. itu, sudah merencanakan solusi-solusinya bagaimana dampaknya pada pembelajaran dan siswa-siswa Pak Wi. Saya ingin tahu. Itu aja. Ya. Insya Allah Pak. Pak Insya Allah Wi nanti tak. Ya, lagi. sama-sama Pak. Ya, assalamualaikum. Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih loh Pak.